Di tengah persiapan melawan Nottingham Forest pada akhir pekan nanti, fokus dari Enzo Maresca sepertinya akan teralihkan karena rumor ketertarikan dari Juventus. Klub raksasa asal Italia itu dirumorkan sedang mencari manajer baru untuk musim depan dan nama Enzo Maresca menjadi kandidat teratas untuk menggantikan sang allenatore saat ini, Igor Tudor. Seperti apa kisah sesungguhnya? Apakah Enzo Maresca akan tergoda untuk pergi meninggalkan Chelsea di akhir musim nanti? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Seperti biasa, setiap kali jeda internasional berlangsung, rumor kepindahan pemain maupun kepindahan pelatih akan menghiasi pemberitaan sosial media. Setelah gosip Kenan Yildiz akan diboyong Chelsea ramai dibicarakan beberapa hari yang lalu, kini giliran sebaliknya, yaitu Juventus yang ngebet ingin merebut Enzo Maresca dari London Biru. Sang pelatih asal Italia itu juga pernah membela si Nyonya tua ketika aktif sebagai pesepak bola. Fans Chelsea seharusnya tak perlu panik mengenai rumor ketertarikan dari Juventus karena Enzo Maresca masih memiliki durasi kontrak yang cukup panjang bersama Chelsea. Menandatangani kontrak pada 1 Juli 2024 tahun lalu, Maresca diikat oleh Chelsea selama 5 tahun ke depan. Selain Juventus, beberapa tim di Liga Papan Atas Eropa juga tertarik kepada pelatih berusia 45 tahun itu. Dari point of view zona Chelsea Indonesia, tentu The Blues akan mengalami kehilangan besar jika seandainya ditinggal pergi oleh Enzo Maresca. Memiliki keahlian dalam meramu strategi dan pintar dalam meracik formasi ketika menghadapi tim-tim besar, Enzo Maresca terbukti mampu bekerja dengan baik ketika menukangi Chelsea. Sudah seharusnya manajemen mempertahankan pelatihnya saat ini dan membackup atau mensupportnya di setiap bursa transfer dibuka. Jika melihat track record ke belakang, ramai pemberitaan tentang berbagai silang pendapat antara manajemen Chelsea dan pelatih mengenai kriteria pembelian pemain di bursa transfer. Faktor-faktor atau pertentangan ide-ide seperti ini bisa jadi membuat Enzo Maresca jenuh lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan London adalah opsi terbaik untuk kemajuan karirnya. Jika memang manajemen Chelsea masih ingin terus bekerja sama dengan Enzo Maresca, maka para pimpinan Chelsea itu sudah seharusnya menuruti dan memberikan pemain-pemain baru sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Enzo Maresca. Seperti kita tahu, jika melihat pola pembelian pemain di era Todd Boehly adalah berusia muda, gaji relatif kecil, dan yang paling utama adalah membeli pemain dengan melihat data analisis yang dimiliki para tim scouting Chelsea. Tak ada salahnya memang membeli pemain dengan mengandalkan data analisis seperti yang telah dilakukan Chelsea akhir-akhir ini. Namun yang harus diketahui adalah tim kepelatihanlah yang paling tahu kebutuhan pemain-pemain mana yang akan digunakan untuk menjalankan taktik dan strateginya. Sudah seharusnya baik manajemen dan tim kepelatihan melakukan diskusi atau kompromi mengenai pembelian pemain-pemain baru. Jangan terlalu hanya mengandalkan data analisis saja. Namun jangan terlalu juga untuk mempercayakan transfer pemain kepada seorang pelatih kepala seperti yang dilakukan oleh Manchester United di era pelatih Belanda Erik ten Hag yang selalu menyodori nama-nama pemain yang harus diboyong oleh manajemen dan tanpa pikir panjang semua permintaan itu dituruti oleh manajemen Manchester United dan akhirnya hasil di atas lapangan tidak terlalu menunjukkan hasil yang memuaskan. Inilah dampak buruk jika selalu menuruti semua keinginan pelatih namun tidak diimbangi dengan data analisis dari tim scouting. Karena ketika sang pelatih itu hengkang, maka klub akan kebingungan untuk menggunakan sang pemain tersebut yang akhirnya pemain yang baru dibeli oleh pelatih itu tidak terpakai di era pelatih selanjutnya. Win-win solution adalah misalkan Enzo Maresca membutuhkan back baru yang ahli dalam menggunakan kakinya
untuk melakukan passing-passing ke depan dan harus memiliki postur tubuh yang tinggi untuk duel-duel udara. Permintaan dari Enzo Maresca ini harus diakomodir oleh manajemen. Lalu bersama tim scouting, manajemen akan mencari pemain baru yang sesuai dengan kebutuhan Enzo Maresca, namun tidak mengesampingkan data analisis dan kriteria gaji yang dimiliki Chelsea. Tak ada salahnya untuk mencontoh Mikel Arteta bersama Arsenal dan Pep Guardiola bersama Manchester City yang selalu berdiskusi dengan manajemen sebelum melakukan pembelian pemain. Sinergi positif di antara manajemen dan tim kepelatihan adalah kunci kesuksesan dari sebuah tim jika ingin meraih trofi dan bermain atraktif. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia. Mari berharap manajemen akan mempertahankan Enzo Maresca. Chemistry yang mulai terbentuk, baik itu dari supporter maupun dari para pemain itu sendiri, rasa-rasanya Enzo Maresca adalah pelatih yang tepat yang harus dipertahankan saat ini. Sudah waktunya juga untuk menghilangkan kebiasaan memecat pelatih yang terlalu menuntut dan harus menjadi figur yes man untuk menuruti semua keinginan manajemen. Namun jika seandainya perpisahan dengan Enzo Maresca adalah jalan yang terbaik, pelatih-pelatih inilah yang sudah pernah dibahas Zona Chelsea Indonesia beberapa minggu lalu. Rasanya menjadi pelatih yang tepat untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Enzo Maresca. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian tim Enzo Maresca stay atau Enzo Maresca out? Tulis jawaban beserta analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.